Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini, Bapak akan melanjutkan materi kita mengenai fungsi. Setelah pada video sebelumnya, Bapak menjelaskan mengenai sifat-sifat fungsi, yaitu ada injektif, subjektif, dan bijektif. Pada video kali ini kita akan lanjutkan mengenai permasalahan domain dari fungsi. Mungkin selama pembelajaran fungsi di SMP kalian sudah mengenal istilah domain, tetapi dalam beberapa bentuk fungsi, domain tersebut tidak selalu bilangan real. Jadi tidak semua bilangan real itu bisa menjadi domain pada fungsi-fungsi tertentu. Intinya seperti itu. Jadi ada beberapa fungsi yang harus menghilangkan beberapa bilangan real agar sifat fungsinya dapat terjaga. Nah, di sini kita akan membahas permasalahan tersebut. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, di sini di modul sudah dituliskan domain dari sebuah fungsi, dan nanti di sini ada fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional, fungsi akar, dan fungsi logaritma. Nah, jadi nanti kita akan bahas 5 fungsi tersebut. Mungkin nanti ada beberapa fungsi lain yang belum tersampaikan di sini. Silakan nanti kalian bisa mencarinya dari berbagai sumber untuk bisa melengkapi pengetahuan kalian mengenai domain dari fungsi. Oke, yang pertama fungsi linier. Nah, bagaimana kita jika memiliki fx sama dengan 5x plus 3, maka x yang memenuhi fungsi tersebut terjadi saat, nah di sini harusnya kalau di modul kalian masih titik-titik ya. Nah, untuk memahaminya kalian bisa memperhatikan gambar ini. Oke, ini adalah fungsi linier. Fungsi linier ini kalau kalian lihat, nah ini kan garisnya tidak berhingga, dia akan terus panjang. Artinya sepanjang x ada, maka garis ini juga akan selalu ada. Sampai tidak berhingga pun garis ini akan terus berlanjut, gitu ya. Karena ini adalah fungsi yang kontinu. Sehingga dapat kita simpulkan berapapun bilangan realnya itu nanti akan selalu ada y-nya. Nah, itulah yang menyebabkan domain fungsinya itu adalah semua x anggota bilangan real adalah domain. Terjadi saat semua x anggota bilangan real adalah domain. Artinya semua bilangan itu bisa jadi domainnya. Jadi bisa dimasukkan ke x ini. Istilah domain itu adalah saat kalian masukkan x, fungsinya terdefinisi. Jadi berapapun bilangannya, bisa kalian masukkan menggantikan x. Nah, sehingga kita bisa katakan df atau domain fungsinya adalah x dengan x anggota himpunan bilangan real. Jadi untuk fungsi ini, df-nya adalah atau domain fungsinya adalah x dengan x anggota himpunan bilangan real. Artinya semua bilangan real itu bisa menjadi domain dari fungsi ini. Sehingga dapat kita simpulkan jika kita memiliki fungsi ax plus b, fungsi linier, maka df yang memenuhi fungsi tersebut terjadi saat df-nya adalah x dengan x anggota himpunan bilangan real. Jadi semua fungsi linier seperti ini, jawabannya pasti ini. Berapapun angkanya di sini, misalnya di 7x plus 6, 5x min 4, nah, terserah. Yang penting nanti bentuknya adalah fungsi linier, maka semua domain fungsinya itu adalah x anggota himpunan bilangan real. Jadi semua x yang merupakan bilangan real itu bisa menjadi domain fungsinya. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita lanjutkan pada fungsi yang kedua, yaitu adalah fungsi kuadrat. Bagaimana kalau fungsi kuadrat? Itu juga bisa lihat dari gambar. Ya, perhatikan gambar ini. Sama seperti fungsi linier, grafik fungsi kuadrat adalah fungsi yang tidak terbatas, begitu ya. Jadi, walaupun di gambar hanya seperti ini, tapi pada dasarnya dia terus memanjang sampai tidak berhingga, dari sini juga sampai tidak berhingga. Nah, perhatikan x-nya. Apakah ada titik hilangnya? Tidak ada ya, karena setiap x nanti yang ada di sini, dia pasti akan akan memotong garis ini. Artinya semua x itu pada dasarnya nanti dia akan memiliki pasangan di y-nya. Jadi sampai tidak berhingga pun sama. Jadi kasus untuk fungsi kuadrat, dia
adalah sama dengan fungsi linier, di mana domain fungsinya adalah terjadi saat semua X anggota bilangan real adalah domain, atau DF-nya adalah X dengan X anggota himpunan bilangan real. Jadi nanti kalau penulisannya seperti ini untuk jawaban. Jadi kalau ditanya domain fungsi dari fungsi kuadrat adalah semua bilangan real. Karena kalau digambar semua X itu pasti punya pasangan. Nah, jadi semua X, semua angka bilangan real itu bisa dimasukkan ke sini dan selalu ada hasilnya. Sehingga kesimpulannya untuk bentuk kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan berapapun angkanya, maka domain fungsi yang memenuhi fungsi tersebut terjadi saat domain fungsinya adalah x dengan x anggota himpunan bilangan real. Anggota himpunan bilangan real. Jadi semua bilangan real bisa menjadi domain untuk fungsi ini. Oke, kita lanjutkan ke fungsi yang ketiga. Nah, ini adalah fungsi rasional. Kemarin Bapak juga sempat menunjukkan gambar dari fungsi rasional pada video sebelumnya. Nah, ini. Coba kalian perhatikan titik 2 ini. Apakah dia punya pasangan saat dipetakan? Nah, 2 ini ternyata dia tidak memiliki pasangan. Jadi saat X-nya, oh ini min 2 di sini ya. Saat X-nya min 2, maka dia tidak akan memotong garis. Artinya, untuk fungsi rasional ternyata ada X yang tidak bisa jadi domain. Lalu, di manakah letak dari X tersebut? Nah, di sini Bapak memberikan sebuah contoh, 4X min 7 per 2X plus 8. Nah, fungsi ini akan kehilangan satu bilangan real. Dan itu terjadi saat bagian bawah itu menjadi 0. Jadi dalam sebuah fungsi rasional, itu kan A per B dengan B tidak sama dengan 0. Jadi A per B dan B tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau dibagi 0, dia hasilnya adalah tidak terdefinisi. Sehingga bentuk ini harus kita kurangi. Jadi semua X itu sebenarnya bisa jadi domain ini. Kecuali X yang membuat bagian bawah menjadi 0. Di mana 2x plus 8 itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi nanti kalau misalnya diganti 3x min 7 ya berarti 3x min 7 itu tidak boleh sama dengan 0 untuk fungsi rasional. Misalnya bagian bawahnya kita ganti seperti itu. Jadi yang atas itu tidak berpengaruh tapi bagian bawah itu sangat harus diperhatikan. Jadi kebetulan bagian bawahnya adalah 2x plus 8. Nah, 2x plus 8 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, lalu kita cari nilai x-nya, 2x plus 8 tidak sama dengan 0, berarti kita pindah ruaskan 8-nya, 2x tidak sama dengan min 8. X tidak sama dengan min 8 per 2, X tidak sama dengan 4. Artinya, fungsi ini semua bilangan real itu akan bisa jadi domainnya. Berarti bisa saja dimasukkan, kecuali satu angka, yaitu adalah min 4 untuk kasus soal yang ini. Nanti soalnya berubah ya tentu saja, X-nya juga berubah. Nanti kalian sesuaikan nilai X-nya berdasarkan bentuk yang bawahnya ini. Jangan sampai bagian bawah nanti jadi 0. Nah, berarti nanti bagian bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga semua X anggota bilangan real adalah domain, kecuali min 4 untuk kasus yang ini. Sehingga kita tuliskan DF-nya atau domain fungsi itu adalah X dengan X anggota himpunan bilangan real dikurangi min 4. Jadi min 4 nanti kita keluarkan dari domain fungsi. Dia bukan lagi domain. Karena kalau kita masukkan min 4 sebagai domain, maka fungsi linier ini tidak akan jadi fungsi lagi. Karena sifat fungsinya nanti akan hilang. Gitu ya. Karena fungsi itu domainnya semua harus punya pasangan. Kalau ada yang tidak memiliki pasangan, dia hanya relasi. Artinya min 4 harus kita keluarkan dari bilangan real untuk bisa mendefinisikan domain fungsinya. Itu untuk fungsi rasional. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsi akar? Ada juga fungsi akar. Jadi fungsi akar itu bentuknya seperti ini contohnya. Fx sama dengan akar dari 4x min 3. Nah, berarti domain fungsinya berapa? Apakah semua x bisa dimasukkan ke sini? Tentu saja tidak. Syarat dari akar adalah angka yang ada di dalam akar itu minimal 0 atau lebih besar dari itu. Jadi tidak ada akar min 2. Nah, dalam bilangan real itu tidak ada akar min 2. Dia nanti akan masuk ke bilangan yang lebih
lebih tinggi lagi yang disebut sebagai bilangan kompleks. Dan nanti dia digolongkan pada bilangan imajiner. Nah, jadi nanti akar min 2 misalnya. Akar min 2 itu adalah bilangan imajiner dan dia nanti masuk di bilangan kompleks. Sedangkan pada SMA, kalian hanya dibatasi sampai bilangan real saja. Jadi, syarat agar sebuah fungsi itu terdefinisi pada fungsi akar adalah domain fungsinya yang ada di dalam akar itu tidak boleh sama dengan negatif. Tidak boleh negatif intinya ya. Jadi boleh 0 atau lebih besar dari 0. Sehingga terjadi saat 4x min 3 lebih besar atau sama dengan 0. Nah ini. Kita cari x-nya sama seperti tadi. Jadi kita tuliskan, pindah ruaskan min 3. Lalu kita bagikan 3/4. Nah jadi sehingga kita dapatkan bahwa domain fungsinya adalah x dengan x lebih besar atau sama dengan 3/4 dengan x anggota himpunan bilangan real. Jadi x anggota bilangan real tetapi yang lebih besar dari 3/4. Yang lebih kecil dia tidak lagi menjadi domain fungsinya. Karena kalau tetap dipaksakan ini tidak akan jadi fungsi lagi. Jadi agar tetap jadi fungsi, domain fungsinya harus dibatasi dari x yang lebih besar dari 3/4 atau sama dengan 3/4. Nah, sehingga dapat kita simpulkan saat kalian menemukan fungsi akar seperti ini, pastikan bahwa domain fungsinya dapat kalian definisikan dengan mencari x dengan gx-nya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi nanti silahkan kalian jabarkan ini untuk menemukan nilai x-nya. Dan x adalah anggota himpunan bilangan real. Jadi penulisannya seperti ini contohnya. Oke, fungsi yang terakhir yaitu fungsi logaritma. Fungsi logaritma misalnya ada 2 log 2x plus 6. Nah, maka nilai dari fungsi tersebut terjadi saat logaritma itu di sini yang jelas dia tidak boleh sama dengan 0 atau yang lebih kecil dari 0. Jadi misalnya 2 log 0 itu tidak ada definisinya. Gitu ya, karena logaritma itu adalah perpangkatan. Jadi misalnya kalau 2 log 0 berarti kalian mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya 0. Itu kan tidak ada. Nah, makanya ada pembatasan di mana bagian gx ini nanti kalau kalian tuliskan itu harus lebih besar dari 0. Jadi tidak boleh 0. Jadi misalnya setengah boleh, 3/4 boleh, 1 boleh, 2 boleh, min 2 tidak boleh karena dia kurang dari 0. Dan 0 pun sendiri juga tidak boleh. Dan ada syarat tambahan di mana A. Nah, A ini adalah yang angka di sini. Kebetulan angkanya kan 2. A di sini adalah bilangan yang tidak sama dengan 0. Lebih besar dari 0. Jadi bilangan negatif tidak boleh. 0 juga tidak boleh. Dan tidak boleh 1. Jadi kalau 1 di sini nggak boleh. Misalnya di sini 1 log 2x itu nggak boleh. Jadi syaratnya nanti di sini adalah A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Pastikan dulu seperti itu. Kalau misalnya di sini angkanya sudah 1, langsung jawab saja tidak terdefinisi. Tidak ada DF-nya atau tidak ada. Gitu ya. 0 juga sama. Atau yang misalnya min 2 log. Itu juga sampaikan saja bahwa DF-nya adalah himpunan bilangan kosong. Atau tidak ada domain untuk fungsi tersebut. Nah, di sini pastikan yang ini harus lebih besar dari 0. Kalian pastikan 2x plus 6 lebih besar dari 0, 2x lebih besar dari min 6, x lebih besar dari min 6/2, dan x lebih besar dari min 3. Nah, sehingga domain fungsinya adalah x dengan x lebih besar dari min 3. Dan x anggota himpunan bilangan real. Seperti itu. Sehingga untuk fx yang sama dengan A log gx, maka domain fungsinya yang memenuhi fungsi tersebut adalah terjadi saat pastikan dulu bahwa A-nya itu lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Kalau syarat ini sudah tidak terpenuhi, langsung tuliskan saja tidak memiliki himpunan penyelesaian. Nah, setelah kalian memastikan ini terpenuhi, kalian bisa cari seperti ini. Jadi pastikan gx-nya itu adalah lebih besar dari 0, tidak sama dengan ya. Cukup lebih besar saja. Nah, ini yang membedakan antara fungsi logaritma dan fungsi akar nanti. Kalau fungsi akar ada sama dengannya,
Kalau fungsi logaritma itu tidak ada sama dengannya. Jadi nanti jangan sampai terbolak-balik. Oke, itu dia bagaimana cara mencari domain fungsi. Ada fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi rasional, fungsi akar, dan fungsi logaritma. Di sini juga ada sebuah definisi di mana kalau sebuah fungsi dijumlahkan, maka domain fungsinya adalah irisannya. Jadi yang sama dari dua domain fungsi tersebut. Kebanyakan semuanya adalah irisan. Jadi yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian semuanya adalah irisan. Jadi irisan itu yang sama dari dua buah fungsi. Kenapa ada definisi ini? Terkadang ada fungsi yang merupakan penjumlahan atau pengurangan misalnya ya dari dua fungsi di atas, misalnya linear dengan akar. Kalau kita lihat di contoh soal mana ya? Nah, ini. Misalnya di sini ada fungsi linear, fungsi akar, dan fungsi rasional. Misalnya kalau, nah ini yang dengan H berarti mana ya? G dengan H. Nah, G dengan H. Ini kan linear dengan akar. Berarti ini dikurangi ini berapa domain fungsinya? Jadi misalnya soalnya adalah 3x min 7 dikurangi akar 4x plus 5. Nah, kan agak kita bingung itu untuk mencari domain fungsinya. Caranya adalah cari satu-satu dulu. Gx dicari domain fungsinya, Hx dicari domain fungsinya. Lalu dengan sifat 9.1 ini, dengan definisi 9.1, maka dapat kita simpulkan, nah yang kedua, kalau ada domain fungsi yang dikurangi, maka carilah irisannya. Irisan itu artinya yang sama dari dua domain fungsi tersebut. Jadi fungsi df dicari, dg dicari, lalu cari irisannya. Berarti yang sama. Kalau irisan itu kan misalnya ada 1, 2, 3, 2, 3, 4. Nah, berarti yang sama adalah 2 dan 3. Maka df-nya adalah 2 dan 3. Contoh seperti itu yang simpelnya. Tetapi nanti kalian sesuaikan dengan domain fungsinya. Kalau yang seperti tadi kan df-nya adalah bilangan real, sedangkan ini adalah bagian yang ada akarnya harus lebih besar dari 0. Nah, itu nanti tentu saja yang domain fungsi ini akan kalah dari domain G-nya. Berarti nanti kemungkinan hasilnya adalah domain G-nya. Karena ini seluruh bilangan real. Tapi nanti kalau misalnya akar dengan akar, berarti ya mau tidak mau harus cari irisan dari keduanya. Oke? Seperti itu saja untuk video kali ini. Nanti jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, kalian bisa tanyakan, bisa di kolom komentar YouTube ini atau di media-media lain yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Pada video selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pada komposisi fungsi. Jadi setelah kita mempelajari kemarin sifat-sifat fungsi, terus nanti pada video ini kita mempelajari domain dari fungsi. Nah, nanti pada video selanjutnya kita akan mempelajari komposisi fungsi. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian dalam kegiatan pembelajaran. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dah.